Benarkah Nabi SAW melarang berbicara pada saat bersetubuh? Karena ada orang tadi saya katakan kaku, tidak pernah bicara, tidak pernah menunjukkan respon, terangsang oleh pasangannya. Kata beliau ini tidak benar. Diriwayatkan dari Nabi SAW beliau bersabda, La tuksirul kalama an mujama'atin nisa, fa inna minhu yakunul kharasu wal fa'fa'ah. Jangan banyak bicara saat menggauli istri, karena ini bisa mengakibatkan bisu dan ngaku atau gagu. Hadis ini sangat dhaif, lemah sekali. Ya. Sebagaimana Imam Nawawi sebutkan dalam Syarah An-Nawawi di jilid 7 halaman 91. Jadi ini tidak benar, artinya boleh berbicara, boleh bertanya, boleh merespon. Ya. Juga An-Nasai meriwayatkan dari Abdullah bin Sarjas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu falyalqa ala ajzihi wa ajziha syai'an wa la yatajarrada tajarrudal 'irain." Jika salah seorang antara kalian menggauli istrinya, maka taruhlah sesuatu pada buah pinggulnya dan buah pinggul istrinya. Ya. Dan janganlah keduanya telanjang seperti dua ekor unta. Kata Abu Abdurrahman An-Nasai, hadis ini adalah hadis mungkar. Sadaqa bin Abdullah salah satu perawi yang sangat lemah. Ya, karena ada orang begitu ya, keyakinan di beberapa daerah kita, mereka bahkan subhanallah tidak pernah lihat badan istrinya. Karena merasa malu, aib, maka harus ditutup. Kecuali di depan umum itu nggak boleh. Tapi kalau dia berduaan, ini keliru. Ya. Karena banyak riwayat menjelaskan kalau Nabi SAW pernah mandi berdua dengan Aisyah tanpa kain. Ya. Kemudian Nabi SAW tadi Aisyah mengatakan, saya melihat Nabi SAW mandi junub dan saya melihat air basah turun. Artinya Nabi SAW dilihat oleh Aisyah tanpa menggunakan pakaian. Nah, itu menandakan dibolehkan pasangan suami istri untuk itu. Ya. Yang penting sekarang orang menggunakan atau tertutup dalam sebuah ruangan. Jadi walaupun di atas ranjang tidak menggunakan selimut tidak melanggar. Ya. Nanti orang harus menggunakan selimut, menutup badannya karena ketakutan. Sama juga pernah pertanyaan masalah wudhu. Boleh nggak wudhu di kamar mandi sementara saya telanjang? Ya boleh asal bukan tempat umum. Kalau di tempat umum orang lihat ya nggak boleh. Ya maaf, tempat umum seperti ini. Kan di kali, di sungai ya. Ada orang begitu kan? Ada orang begitu. Di sungai nggak boleh. Tapi kalau di tempat tertutup kayak kamar mandi di rumah kita, nggak ada masalah. Juga ada hadis yang semisal, "Idza ata ahadukum ahlahu falyastatir wa la yatajarra tajarrujal iran." Jika salah seorang dari kalian menggauli istrinya, maka pakailah penutup dan jangan keduanya telanjang seperti dua ekor unta. Hadis ini disebutkan sangat lemah. Disebutkan oleh Ibnu Asakir. Dalam riwayatnya, dalam sanadnya terdapat Al-Ahwas bin Hakim, seorang perawi dhaif atau lemah. Dan ada Al-Walid bin Qasim, seorang perawi yang lemah juga. Semisalnya juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu aurati Rasulillah SAW qad." Aku tidak pernah sama sekali melihat aurat Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat dikatakan, "Lam yara minni Rasulullah SAW wa lam ara minhu." Rasulullah SAW tidak pernah melihat auratku dan aku tidak pernah melihat auratnya. Ini diriwayatkan Abu Nuaim dan dalam sanadnya terdapat pendusta yang bernama Barakah bin Muhammad Al-Halbi. Berarti hadis ini mungkar, enggak diterima. Enggak benar Aisyah enggak pernah lihat aurat Nabi, Nabi tidak pernah lihat aurat Aisyah. Ini hadis yang mungkar, ditolak oleh para ulama. Makanya di sini dijelaskan di footnote-nya. Diriwayatkan Abu Nuaim di jilid 8 halaman 247 dan dikatakan dalam sanadnya terdapat tadi seorang pendusta Barakah bin Muhammad Al-Halbi. Juga diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Idza jama'a ahadukum fala yanzuru ilal farj, fa innahu yurithul umma." Jika salah seorang antara kalian sedang menggauli istrinya, maka janganlah melihat kemaluannya, karena ini akan menyebabkan kebutaan. Hadis ini palsu, maudhu'. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'at di jilid 2 halaman 271. Jadi semua ini kebohongan. Berarti boleh, makna lainnya adalah boleh orang melihat seluruh anggota tubuh pasangannya. Sebagian orang mengatakan ini menyebabkan kepikunan. Ini bukan dalil syar'i yang menunjukkan pengharaman. Yang benar tentang masalahnya adalah diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah. Ia mengatakan, "Ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadhar. Qala ihfaz aurataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk." Faqala ar-rajulu yakunu ma'ar rajul. Qala in istata'ta alla yaraha ahadun faf'al. Qultu war-rajulu yakunu khaliyan. Qala fallahu ahqqu an yustahya minhu.
"Wahai Rasulullah, mana aurat kami yang boleh kami perlihatkan dan mana yang tidak boleh?" Maka Nabi SAW menjawab, "Jaga auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki." Artinya pada istri atau suami silakan terbuka. Selain mereka nggak boleh. Ia bertanya, "Bagaimana laki-laki sama laki-laki? Ada batasannya nggak?" Beliau menjawab, "Jika kamu mampu seorang pun tidak melihatnya maka lakukanlah." Nggak boleh, biar sama laki-laki nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan batasnya dari pusar sampai ke lutut. Ya. Perempuan pun sama perempuan tetap ada batasan antara yang tidak boleh kelihatan sawati, bagian dada sampai ke kemaluan ini tertutup. Sisanya lutut ke bawah, lengan, ya, ke jari, leher ke atas ini semua masih membolehkan kalau sesama jenis. Itu pun di waktu darurat, kecuali kedokteran ya, maksudnya orang lagi sakit ke dokter, maka itu berbeda kalau untuk berobat. Lalu bertanya lagi sahabat tersebut, "Bagaimana dengan laki-laki yang sendirian?" Maka beliau bersabda, "Allah lebih pantas untuk diberikan rasa malu." Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi. Kata sebagian ulama hadis yang dimaksud dengan kalau orang lagi sendiri dia harus malu, jangan juga dia sendiri di rumah tapi kemana-mana, ke dapur, kemana telanjang. Nah iya. Artinya dia sebatas di kamar mandi dia perlu untuk telanjang, mungkin dia lagi mau ngambil baju, mungkin ada terbuka, tadi tidak ada orang lihat. Walaupun dia sendiri. Ini makna hadis. Dan kalau dia lagi sendiri bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Allah lebih pantas dia malui. Maksudnya adalah jangan juga dia keliling kemana-mana, walaupun tidak ada orang lihat, gitu kan? Nah, itu dimaksudkan. Seorang penyair berkata, "Janganlah bersubuh dalam keadaan berpakaian, karena itu termasuk kejahilan tanpa diragukan. Tapi lepaskanlah semua pakaian yang melilit di badan, lalu cumbui dia, jangan membuatnya ketakutan." Artinya, kalau sama suami istri nggak ada masalah. Orang tua kita hanya bisa melihat aurat kita, atau kita sebagai orang tua bisa lihat aurat anak kita atau badannya itu sampai umur tamyiz namanya. Umur tamyiz itu 7, 8 tahun, 10 tahun lah. Ya. Sebagian ulama menguatkan pendapat dengan 10 tahun daripada hadis Nabi SAW. Ya, suruhlah anak kalian sholat di umur 7 tahun, pukullah mereka di 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Ya, maksud dalam pisahkan di ranjang artinya jangan tersingkap auratnya, walaupun adik kakak. Ya, makanya umumnya subhanallah anak-anak kalau sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun ini nggak mau lagi ibunya lihat. Kalau anak laki-laki, kadang-kadang ibunya mau masuk kamar mandi dia tolak sama dia walaupun dia belum balik. Begitu juga dengan anak perempuan sudah punya rasa malu. Ya, saya punya anak perempuan kalau umur 5 tahun, 6 tahun dia mau keluar kamar mandi lihat saya dia tutup lagi. Masih kecil tapi ya, dia sudah nggak mau. Itu fitrah ya. Memang orang tua punya batas, apalagi kalau sudah balik lebih lagi nggak boleh. Tapi kadang-kadang pasangan berbeda. Pasangan ini malah dibolehkan dan dianjurkan untuk itu. Jadi jangan sampai kita menarik pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga akhirnya membatasi masalah hubungan yang semestinya bisa dilakukan ini. Kata beliau, maksudnya adalah mandi bersama dan boleh memandang kemaluan istri atau sebaliknya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah SAW min ina'in wahid minal janabah." Aku mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana karena jinabah. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad di jilid 6 halaman 30. Artinya di dalam satu kolam Nabi SAW berdua dengan Aisyah radhiyallahu anha tanpa ada selembar kain pun. Dalam riwayat lain kata Aisyah, aku pernah bersama Nabi SAW dalam satu wadah, kemudian tidak ada memisah antara aku dengan Nabi SAW kecuali air itu saja. Kata beliau, tapi memakai penutup lebih baik berdasarkan hadis Muawiyah yang telah berlalu. Artinya kalaupun ada orang mau taruh gorden, dia tutup itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai juga kita tarik kepada hukum umumnya.